Nah, buat ngerti cara pandang para ilmuwan ini, kita punya 5 poin simple yang bakal jadi panduan kita. Kita bakal bahas apa itu besaran, terus kenalan sama 7 besaran pokok, gimana cara ngebangun besaran turunan, kenapa satuan baku itu penting banget, dan ditutup sama konversi satuan dasar. Oke, masuk ke bagian pertama. Kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya besaran itu? Di dunia fisika, besaran itu bukan konsep yang abstrak. Sederhananya, besaran itu adalah segala sesuatu yang bisa kalian ukur. Dan yang paling penting, hasil dari ukuran itu harus bisa dinyatakan pakai angka, alias nilai, dan harus ada satuannya. Harus ada dua-duanya loh. Kalau kalian cuma punya angka 2 tapi nggak ada satuannya, itu bukan besaran. Atau kalau kalian bilang, meja ini panjang banget tapi nggak ada angka dan satuannya, itu juga bukan besaran. Pokoknya harus ada nilai yang jelas dan alat pembandingnya. Udah paham ya soal besaran? Sekarang, yuk kita lanjut ke bagian kedua, yaitu fondasi utamanya. 7 besaran pokok. Daripada pusing ngapalin jutaan jenis ukuran, fisika tuh bikin segalanya jadi simple. Mereka bikin semacam alfabet dasar. Dan jumlahnya cuma 7. 7 besaran pokok ini udah disepakati satuannya dari awal dan nggak bergantung sama besaran lain. Ada panjang dengan satuan meter, massa dengan kilogram, waktu dengan sekon, suhu dalam Kelvin, kuat arus dalam ampere, intensitas cahaya dalam kandela, dan jumlah zat dalam mol. Udah, itu aja. Bayangin 7 besaran ini kayak warna primer. Kalian bisa melukis seluruh aturan alam semesta cuma dari campuran 7 hal ini. Keren kan? Walaupun beberapa besaran kayak massa dan waktu udah sering banget kita dengar sehari-hari, besaran pokok ini juga mencakup hal-hal yang wujudnya nggak kelihatan, tapi sangat penting buat kehidupan kita. Kayak kuat arus listrik yang ngalir di kabel colokan gadget kalian, itu ukurannya ampere. Terus ada intensitas cahaya, ukurannya kandela. Ini beneran dipakai buat ngukur seberapa terang cahaya matahari yang kena bunga di taman, atau seberapa silau layar monitor yang lagi kalian tonton sekarang. Terus, gimana kalau kita mau ngukur hal yang lebih rumit? Nah, ini masuk ke bagian 3, membangun besaran turunan. Perbedaan antara besaran pokok dan besaran turunan itu masuk akal banget kok. Kalau besaran pokok itu ibarat batu bata murni yang udah ada cetakannya dan berdiri sendiri. Nah, besaran turunan ini adalah bangunan yang kita buat dengan menyusun batu-batu bata tadi. Jadi, besaran turunan tuh nggak muncul tiba-tiba dari ruang hampa. Mereka murni dibikin dari kombinasi, bisa dikali atau dibagi, dari ketujuh besaran primer yang baru aja kita bahas. Biar makin kebayang, ini contoh konkretnya. Misal, kalian mau ngitung luas sebidang tanah. Caranya gimana? Pasti ngaliin panjang sama lebarnya kan? Meter dikali meter, jadinya meter persegi. Nah, luas ini adalah besaran turunan. Sama juga kayak volume ruangan. Itu kan turunan dari perkalian 3 besaran panjang sekaligus. Atau kecepatan motor kalian, itu dapatnya dari jarak dibagi waktu. Makanya satuannya meter per sekon. Bahkan konsep yang kerasa lebih berat kayak gaya, usaha, dan daya, itu semua pada dasarnya cuma hasil rakitan dari alfabet dasar tadi. Oke, kita bahas soal aturan mainnya di bagian keempat, pentingnya satuan baku. Kenapa sih kita butuh ini? Coba dibayangin kacaunya kalau kalian lagi ngebangun rumah, terus kalian ngukur panjang tembok pakai langkah kaki kalian sendiri, tukang kayunya motong material pakai ukuran jengkal tangannya dia. Karena ukuran badan tiap orang beda-beda, rumah kalian nggak bakal pernah presisi. Nah, ini yang namanya satuan tidak baku. Hasilnya bakal beda-beda tergantung siapa yang ngukur. Makanya kita butuh banget satuan baku. Satuan baku ini diakui secara internasional. Jadi siapapun di ujung dunia manapun kalau ngukur panjang 2 meter, hasilnya bakal 100% sama persis. Tapi pastinya nggak semua ukuran bisa tiba-tiba jadi standar global. Biar suatu satuan bisa resmi masuk ke Sistem Satuan Internasional atau SI, dia wajib lolos 3 syarat mutlak. Pertama, sifatnya harus tetap. Ukurannya nggak boleh molor, nyusut, atau berubah cuma gara-gara perubahan suhu atau tekanan udara di sekitarnya. Kedua, harus internasional, yang artinya disetujui dan dipakai di seluruh negara. Dan yang ketiga, harus gampang ditiru, biar laboratorium di sekolah atau kampus manapun bisa pakai patokan yang sama persis tanpa hambatan. Walaupun kadang kita masih sering dengar ukuran pakai sistem Inggris, kayak ngukur tinggi badan pakai foot atau kaki, berat pakai pound, atau ukuran TV dalam inci, dunia sains tuh gak ngandalin sistem itu. Sains secara global mutlak pakai sistem metrik. Sistem ini biasanya terbagi 2. Ada MKS, singkatan dari meter, kilogram, sekon, dan ada CGS yang skalanya lebih kecil yaitu sentimeter, gram, sekon. Di dunia fisika modern, standar emas yang dipakai buat nyatuin perhitungan semua ilmuwan di seluruh dunia, ya sistem MKS ini. Nah, tibalah kita di bagian terakhir,
konversi satuan dasar. Di sini kita bakal lihat seberapa gilanya para ilmuwan ngedefinisiin standar ukuran ini. Kalian mungkin mikir, patokan 1 meter itu bentuknya kayak tongkat logam kuno yang disimpan dalam rangka super aman di Paris ya. Dulu sih emang gitu, pakai batang platina iridium. Tapi sains kan berevolusi. Sekarang, demi dapat tingkat presisi mutlak tanpa kompromi, 1 meter itu resminya didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya di ruang hampa udara dalam waktu, dengerin ya, 1/299.792.458 sekon. Gila banget kan? Kecepatan cahaya di alam semesta inilah yang jadi patokan abadi buat panjang 1 meter kita. Dan kalau kalian pikir itu udah luar biasa, siap-siap buat takjub lagi. Gimana dengan patokan waktu? Apa 1 detik itu sekedar bunyi tik di jam dinding biasa? Enggak dong. Buat sistem SI, 1 detik itu sekarang diukur pakai dunia kuantum. Tepatnya, waktu yang dibutuhin sama sebuah atom cesium-133 buat bergetar memancarkan radiasi sebanyak persis 9.192.631.770 kali. Beneran loh, ritme detak jantung atom inilah yang sekarang jadi acuan akurat buat semua sistem navigasi dan teknologi digital di bumi. Presisi level dewa, kayak yang ukur pakai kecepatan cahaya dan getaran atom ini tuh bukti lompatan evolusi yang luar biasa dari sejarah manusia. Bayangin aja, zaman dulu leluhur kita cuma ngandelin bagian tubuh buat ngukur. Satuan yard itu aslinya beneran diambil dari jarak pundak sampai ujung jari tangan orang dewasa. Terus satuan foot atau kaki, ya asalnya dari ukuran tumit sampai ujung jempol kaki. Cara ini emang gampang banget dan praktis buat jualan kain di pasar tradisional, tapi ya mustahil lah kalau mau dipakai buat ngitung koordinat pesawat luar angkasa. Oke, sebelum kita udahan, mari kita tes dikit pemahaman kita. Sebenarnya, apa sih faktor penentu yang bikin angka biasa jadi sebuah informasi ukuran yang ngasih makna universal buat semua orang? Jawabannya jelas, satuan. Satuanlah yang ngasih identitas buat realitas yang kita ukur. Keren ya, dari yang awalnya cuma nebak-nebak pakai jengkal tangan, manusia sekarang bisa ngitung getaran atom buat dapat ukuran pasti. Nah, pertanyaannya buat kalian bawa pulang. Seiring teknologi kita yang terus nembus batas-batas kuantum, standar pengukuran gila apa lagi ya yang bakal kita temuin di masa depan?